Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 5 akan menyampaikan sebuah materi tentang fee-based service. Bank Syariah sebagai lembaga keuangan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan atau melaksanakan pembiayaan saja, tetapi juga melayani keperluan nasabah yang berkaitan dengan jasa perbankan syariah. Produk perbankan syariah di bidang jasa merupakan salah satu sektor pendapatan yang saat ini dikembangkan oleh bank-bank syariah. Pada bidang jasa ini, pihak bank mendapatkan pemasukan yang disebut fee. Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, bank syariah juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Transaksi ini tercakup dalam jasa pelayanan fee-based service. Produk jasa perbankan syariah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Agar dapat berjalan sesuai prinsip syariah, Peraturan Bank Indonesia menegaskan bahwa usaha pelayanan jasa perbankan syariah harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan atau adil wa tawazzun, kemaslahatan atau maslahah, dan universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek haram lainnya. Ada beberapa jenis fee-based service, antara lain seperti wakalah, kafalah, hawalah, rahan, dan yang terakhir adalah qard. Untuk jenis-jenis fee-based service yang pertama adalah wakalah. Wakalah atau pemberian kuasa secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang atau kekuasaan kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang lain tersebut menerima dan melaksanakannya untuk dan atas nama memberi kuasa. Dalam bahasa lebih sederhana, wakalah berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Ada beberapa syarat dan rukun wakalah. Yang pertama adalah syarat-syarat bagi muwakil atau yang mewakilkan, antara lain yaitu pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Dan yang kedua, orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah syarat-syarat wakalah bagi wakil atau yang mewakilkan, yaitu wakil harus cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, dan wakil adalah orang yang diberi amanat. Yang terakhir adalah syarat bagi hal-hal yang diwakilkan, antara lain diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakilkan, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Ada beberapa ketentuan yang harus dijalankan untuk melakukan wakalah, antara lain pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Dan selanjutnya adalah wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Aplikasi wakalah. Dalam aplikasinya, wakalah cocok untuk produk jasa berupa letter of credit atau LC, atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri,
atau LC ekspor. Wakalah juga dapat diterapkan untuk beberapa transaksi seperti store dan clearing antar kota, RTGS, inkaso, transfer valuta asing, pajak online, dan pajak impor. 2. Kafalah. Kafalah menurut Syafi'i Antonio, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Syarat dan rukun kafalah. A. Pihak penjamin atau kafil. 1. Balik atau dewasa dan berakal sehat. 2. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela atau ridho dengan tanggungan kafalah tersebut. B. Pihak orang yang berutang atau asil makful anhu. 1. Sanggup menyerahkan tanggungannya atau piutang kepada penjamin. 2. Dikenal oleh penjamin. C. Pihak orang yang berpiutang atau makful lahu. 1. Diketahui identitasnya. 2. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. 3. Berakal sehat. D. Objek penjaminan atau makful bihi. 1. Merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan. 2. Bisa dilaksanakan oleh penjamin. 3. Harus merupakan piutang mengikat atau lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. 4. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya. 5. Tidak bertentangan dengan syariah atau diharamkan. Ketentuan-ketentuan kafalah. A. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. B. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan atau fee sepanjang tidak memberatkan. C. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Aplikasi kafalah. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, akad kafalah ini berupa produk bank garansi. Produk ini yaitu tindakan dari garantor atau bank untuk menjamin bahwa jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya, misalnya tidak membayar utang, si garantor tersebut yang akan melaksanakan atau mengambil alih kewajiban tersebut. Kafalah dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai ran. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank mendapat pengganti biaya atau jasa yang diberikan, menurut Fahrul Ulum. 3. Hawalah. Hawalah adalah pengalian utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara istilah, hawalah merupakan pemindahan beban utang dari orang yang berutang atau muhil menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang atau muhal alai menurut Ansori. Syarat dan rukun hawalah. A. Rukun hawalah adalah 1. Muhil, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang. 2. Muhal atau muhtal, yakni orang yang berpiutang kepada muhil. 3. Muhal alai, yakni orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal. 4. Muhalbi, yakni utang muhil kepada muhtal. Dan 5. Sikhat atau ijab qabul. B. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal atau muhtal, dan muhal alai. C. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. Ketentuan-ketentuan hawalah. A. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. B. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. C. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal alai, dan hak penagih muhal berpindah kepada muhal alai. Aplikasi hawalah. Menurut Syafi'i Antonio, akad hawalah dalam perbankan syariah dipraktekkan dalam beberapa produk sebagai berikut. A. Factoring atau
anjak piutang, yakni para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang itu dan menagihnya kepada pihak ketiga tersebut. B. Posted check, yakni bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. C. Bill discount, yakni produk yang serupa dengan hawalah. Bedanya, dalam bill discount ini, nasabah membayar fee kepada bank, sedangkan pembahasan tentang fee tidak didapati dalam hawalah. Nah, selanjutnya untuk nomor 4 ada rahan. Menurut Syafii Antonio, rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Jadi secara sederhana, pengertian rahan adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dalam melakukan transaksi rahan, adapun ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, penerima barang atau yang biasa disebut dengan murtahin mempunyai hak untuk menahan barang atau dengan kata lain marhun sampai semua utang yang menyerahkan barang atau biasa disebut dengan rahin dilunasi. Lalu yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya aja. Lalu yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Lalu yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Lalu yang kelima, dalam penjualan marhun ada 4 ketentuan. Yang pertama, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Lalu yang kedua, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariat. Lalu yang ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Lalu yang keempat, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Dalam praktik perbankan, akad rahni ini dapat digunakan sebagai anggunan tambahan pada pembiayaan yang beresiko tinggi. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan bukan bank tidak boleh menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut. Lalu selanjutnya, produk fee-based service yang terakhir ada qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qard dikategorikan dalam akad tatawu atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Sama seperti produk-produk fee-based service yang sebelumnya, qard pun memiliki ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau yang biasa disebut dengan muqtarid yang memerlukan. Lalu yang kedua, nasabah qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Lalu yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Lalu yang keempat, lembaga keuangan syariah atau LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Lalu yang kelima, nasabah qard dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Lalu yang keenam, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat melakukan dua hal, yaitu yang pertama, memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau yang kedua, menghapus atau write off sebagian atau seluruh kewajibannya. Pengaplikasian qard ada 3, yaitu yang pertama, sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafidasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.
nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. Lalu yang kedua, sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dana, mungkin karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. Lalu yang ketiga, sebagai produk untuk penyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna memenuhi skema khusus ini, telah dikenal suatu produk khusus, yaitu Al-Qard Al-Hasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih atas waktu kalian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.